Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan mengenai Control for Information Security. Baik, berikut merupakan nama anggota kami, yaitu yang pertama Averlita Fitri Aulia dengan NPM akhir 158, Amelia Aninjas dengan NPM akhir 224, Dwi Safira Maulidia dengan NPM akhir 226, Nadifa Aisyah L dengan NPM akhir 247, dan yang terakhir yaitu Aliuni Fitri Dwi Rahayu dengan NPM akhir 257. Tiga konsep fundamental keamanan informasi. Yang pertama, keamanan adalah masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Meskipun keamanan informasi yang efektif memerlukan penerapan alat-alat teknologi seperti firewall, antivirus, dan enkripsi, keterlibatan dan dukungan manajemen senior di seluruh fase siklus hidup keamanan sangat penting untuk keberhasilan. Langkah pertama dalam siklus hidup keamanan adalah menilai ancaman terkait keamanan informasi yang dihadapi organisasi dan memilih respon yang tepat. Yang kedua yaitu melibatkan pengembangan kebijakan keamanan informasi dan mengkomunikasikannya kepada semua karyawan. Langkah ketiga dalam siklus hidup keamanan yaitu melibatkan akuisisi atau pembangunan alat teknologi spesifik. Dan yang terakhir yaitu langkah keempat dalam siklus hidup keamanan mencakup pemantauan kinerja secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program keamanan informasi organisasi. Yang kedua, manusia sebagai faktor kritis. Manusia dapat menjadi mata rantai terlemah dalam keamanan atau aset penting. Untuk menjadikan karyawan sebagai bagian positif dari upaya keamanan organisasi, manajemen harus menciptakan budaya yang sadar keamanan dan menyediakan pelatihan kesadaran keamanan berkelanjutan. Pembahasan dalam bab 10 menekankan bagaimana sikap dan perilaku manajemen puncak terhadap risiko menciptakan lingkungan internal yang mendukung dan memperkuat pengendalian internal yang baik atau lingkungan yang secara efektif meniadakan kebijakan pengendalian tertulis. Prinsip yang sama berlaku untuk keamanan informasi. Memang, baik COVID 2019 maupun kerangka kerja layanan kepercayaan secara khusus mengidentifikasi budaya dan etika organisasi sebagai salah satu pendorong penting untuk keamanan informasi yang efektif. Untuk menciptakan budaya yang sadar keamanan di mana karyawan mematuhi kebijakan organisasi, manajemen puncak tidak hanya harus mengkomunikasikan kebijakan keamanan organisasi, tetapi juga memberi contoh. Karyawan lebih cenderung mematuhi kebijakan keamanan informasi ketika mereka melihat manajer mereka melakukannya. Sebaliknya, jika karyawan mengamati manajer melanggar kebijakan keamanan informasi, misalnya dengan menuliskan kata sandi dan menempelkan pada monitor, mereka cenderung meniru perilaku tersebut. Yang ketiga, model keamanan informasi berbasis waktu. Tujuan dari model keamanan informasi berbasis waktu adalah untuk menerapkan kombinasi kontrol preventif, detektif, dan korektif untuk melindungi aset informasi cukup lama agar organisasi mendeteksi bahwa serangan sedang terjadi dan mengambil langkah-langkah tepat waktu untuk menggagalkan serangan tersebut sebelum informasi apapun hilang atau dikompromikan. Model keamanan informasi berbasis waktu dapat dinyatakan dalam rumus berikut, di mana P lebih besar dari D plus R, di mana P merupakan waktu yang dibutuhkan penyerang untuk menembus berbagai kontrol yang melindungi aset informasi organisasi. D merupakan waktu yang dibutuhkan organisasi untuk mendeteksi bahwa serangan sedang berlangsung, sedangkan R adalah waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi dan menghentikan serangan tersebut. Jika persamaan tersebut terpenuhi, yaitu jika P lebih besar dari D plus R benar, maka prosedur keamanan informasi organisasi tersebut efektif. Jika tidak, keamanan tersebut tidak efektif. Organisasi berupaya memenuhi tujuan model keamanan berbasis waktu dengan menerapkan strategi pertahanan berlapis atau defense in team, yang melibatkan penggunaan beberapa lapisan kontrol untuk menghindari titik kegagalan tunggal. Pertahanan berlapis mengakui bahwa meskipun tidak ada kontrol yang 100% efektif, penggunaan kontrol yang tumpang tindih, saling melengkapi, dan rendutan meningkatkan efektivitas keseluruhan karena jika satu kontrol gagal atau dilewati, kontrol lain mungkin berhasil. Selanjutnya yaitu melindungi sumber daya informasi. Yang pertama ada keamanan fisik dan kontrol akses. Penyerang yang terampil membutuhkan beberapa menit saja untuk akses fisik langsung tanpa pengawasan untuk melewati kontrol keamanan informasi yang ada.
Seseorang dengan akses fisik tanpa pengawasan juga dapat memasukkan file dispute khusus yang menyediakan akses langsung ke setiap file yang ada di komputer, kemudian menyalin file sensitif ke perangkat portable seperti drive USB atau iPod. Atau penyerang dengan akses fisik tanpa pengawasan juga dapat dengan mudah mencabut hard drive atau bahkan mencuri seluruh komputer. Pengendalian fisik dimulai dengan titik masuk ke gedung itu sendiri. Kemudian setelah berada di dalam gedung, akses fisik ke ruangan yang berisi peralatan komputer juga harus dibatasi. Akses ke kabel yang digunakan dalam LAN organisasi juga harus dibatasi untuk mencegah penyadapan. Artinya, kabel dan kawat tidak boleh terbuka di area yang dapat diakses oleh pengunjung biasa. Cara yang sangat menjanjikan untuk mencapai pertahanan berlapis adalah dengan mengintegrasikan sistem kontrol akses fisik dan jarak jauh. Selanjutnya yaitu proses kontrol akses pengguna. Perlu dipahami bahwa pihak luar bukanlah satu-satunya sumber dari ancaman. Seorang karyawan mungkin bisa jadi merasa tidak puas dengan hal tertentu, kemudian ingin membalas dendam, atau mungkin rentan terhadap korupsi karena kesulitan keuangan, atau juga mungkin diperas untuk memberikan informasi yang sensitif. Oleh karena itu, organisasi harus menerapkan serangkaian kontrol yang dirancang untuk melindungi asetnya. Yang pertama ada kontrol autentikasi, yaitu proses mengidentifikasi orang atau perangkat yang mencoba untuk mengakses sistem. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem tersebut. Terdapat 3 jenis kredensial yang dapat digunakan untuk memverifikasi identitas seseorang. Yang pertama ada sesuatu yang diketahui orang tersebut, seperti kata sandi atau nomor identifikasi pribadi, yaitu PIN. Yang kedua ada sesuatu yang dimiliki orang tersebut, yaitu seperti kartu pintar atau kartu identitas. Yang ketiga ada beberapa karakteristik fisik atau perilaku, disebut dengan pengenal biometrik dari seseorang. Selanjutnya ada kontrol otorisasi, yaitu proses membatasi akses pengguna yang telah diautentikasi ke dalam bagian-bagian tertentu dari sistem dan membatasi tindakan apa yang diizinkan untuk mereka lakukan. Kontrol otorisasi sering diimplementasikan dengan membuat kontrol matriks akses. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengendalian anti malware dan akses jaringan. Nah, berdasarkan standar COVID 2019 di SS 05.01, pertahanan pertama adalah manusia. Kita harus melatih karyawan agar sadar bahaya dari software ini dan tegas melarang instalasi aplikasi yang tidak disetujui perusahaan. Nah, selanjutnya, secara sistem, kita wajib memasang alat anti malware di seluruh perangkat organisasi dan mengelola semua patch serta pembaruan secara terpusat supaya tidak ada celah keamanan yang tertinggal. Nah, selanjutnya kita juga harus rutin meninjau ancaman malware baru dan menyaring lalu lintas data yang masuk untuk memblokir sumber-sumber yang mencurigakan. Nah, selain itu, kita juga perlu mengelola akses bagi karyawan, pelanggan, hingga pemasok, baik yang terhubung secara internet maupun secara jaringan nirkabel, untuk memastikan hanya pihak berwenang yang bisa masuk ke sistem informasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pertahanan perimeter dan penyaringan paket. Nah, untuk mengamankan pintu masuk jaringan, kita menggunakan border router sebagai penghubung ke internet dan firewall sebagai pengendali utama komunikasi masuk dan keluar. Selanjutnya DMZ. Kita juga harus menempatkan sumber daya publik seperti web server di dalam DMZ atau Demilitarized Zone. Ini adalah jaringan terpisah yang membatasi akses publik agar tidak langsung menyentuh sistem internal perusahaan. Nah, penting juga untuk dipahami bahwa data kita dikirim melalui paket switching, di mana file besar dipecah menjadi unit kecil atau paket berukuran sekitar 1440 byte. Nah, selanjutnya, setiap paket diperiksa melalui paket filtering menggunakan Access Control List atau ACL. Ini adalah aturan if-then sederhana. Jika alamat IP-nya mencurigakan,
maka paket akan langsung diblokir. Selanjutnya ada pemeriksaan mendalam atau DPI. Karena filter biasanya mempunyai keterbatasan, kita juga menggunakan Deep Packet Inspection atau DPI. DPI jauh lebih efektif karena dia memeriksa hingga ke isi atau konten di dalam paket. Jadi bukan hanya dari bagian luarnya saja. Selanjutnya saya akan membahas tentang deteksi lanjutan IPS dan juga keamanan wireless. Nah, untuk perlindungan real time, kita menggunakan Intrusion Prevention System atau IPS. IPS sendiri akan memantau pola lalu lintas secara otomatis dan langsung memblokir serangan begitu terdeteksi. Nah, IPS sendiri bekerja dengan membandingkan lalu lintas data terhadap database tanda tangan atau signature, serangan yang sudah dikenal atau melalui analisis statistik untuk mendeteksi perilaku yang tidak wajar. Selanjutnya ada keamanan Wi-Fi. Nah, karena sinyal nirkabel sangat rentan, kita harus menerapkan langkah ketat seperti wajib mengenkripsi seluruh lalu lintas, mengautentikasi perangkat sebelum memberi alamat IP, dan menggunakan nama SSID yang tidak deskriptif atau anonim supaya tidak mudah diincar. Nah, selain itu, kita juga harus menempatkan access point di dalam DMZ dan membatasi kekuatan sinyal supaya tidak bocor terlalu jauh keluar gedung perusahaan. Nah, sebagai penutup, semua ini dirangkum dalam strategi defense in depth. Kita menggunakan banyak lapisan pertahanan yang mensegmentasi jaringan internal. Misalnya memisahkan akuntansi dan HR, sehingga jika satu lapisan ditembus, aset lainnya akan tetap aman. Selanjutnya yaitu kontrol penguatan perangkat dan perangkat lunak. Pada bagian ini dijelaskan bahwa keamanan jaringan tidak cukup hanya dengan menggunakan firewall dan APS yang melindungi bagian luar jaringan. Organisasi juga perlu memperkuat keamanan pada perangkat yang digunakan di dalam jaringan yang disebut sebagai endpoint seperti komputer karyawan, server, printer, dan perangkat lainnya. Penguatan keamanan endpoint dilakukan melalui 3 area utama. Yang pertama adalah konfigurasi endpoint, yaitu dengan menonaktifkan fitur atau layanan yang sebenarnya tidak diperlukan karena dapat menjadi celah keamanan. Yang kedua adalah manajemen akun pengguna, terutama akun yang memiliki hak akses administratif karena akun ini sering menjadi target utama penyerang. Yang ketiga adalah desain perangkat lunak yang aman, yaitu memastikan aplikasi dirancang dengan memperhatikan keamanan agar tidak mudah diserang. Kemudian enkripsi. Enkripsi merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk melindungi informasi sensitif. Cara kerjanya adalah dengan mengubah data menjadi bentuk kode sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci untuk membukanya. Dengan menggunakan enkripsi, meskipun data berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang, mereka tetap tidak bisa memahami isi data tersebut. Oleh karena itu, enkripsi sering dianggap sebagai lapisan pertahanan terakhir untuk menjaga kerahasiaan informasi serta melindungi data pribadi, pelanggan, karyawan, maupun mitra bisnis. Pada slide ini dijelaskan mengenai deteksi serangan. Walaupun berbagai kontrol keamanan sudah diterapkan, tidak semua serangan dapat dicegah sepenuhnya. Karena itu, organisasi juga perlu memiliki sistem yang mampu mendeteksi serangan dengan cepat. Beberapa metode yang biasa digunakan antara lain yaitu analisis log. Analisis log adalah memeriksa catatan aktivitas sistem untuk menemukan aktivitas yang mencurigakan. Selain itu ada Intrusion Detection System atau IDS yang berfungsi mendeteksi upaya penyusupan ke dalam sistem. Metode lainnya adalah honeypot, yaitu sistem umpan yang digunakan untuk menarik dan mempelajari perilaku penyerang. Dengan adanya mekanisme deteksi ini, organisasi dapat segera mengetahui adanya ancaman dan mengambil tindakan untuk meminimalkan dampaknya. Menanggapi serangan. Untuk menanggapi serangan, kita perlu membentuk tim respon insiden komputer dan juga menunjuk individu tertentu yang biasanya disebut dengan sebagai Chief Information Security Officer atau yang biasanya disingkat dengan CISO.
Tim Respon Insiden Komputer atau yang biasanya disebut dengan CIRT ini merupakan tim yang bertanggung jawab untuk menangani insiden keamanan besar. CIRT ini melalui 4 langkah berikut. Yang pertama yaitu terdeteksinya adanya masalah. Biasanya hal ini terjadi ketika IPS atau IDS mengirimkan sinyal peringatan, tetapi juga dapat merupakan hasil analisis log oleh administrasi sistem. Yang kedua yaitu penanganan masalah. Begitu instruksi terdeteksi, tindakan cepat diperlukan untuk menghentikannya dan membatasi kerusakan. Lalu ada pemulihan. Kerusakan yang disebabkan oleh serangan harus diperbaiki. Yang keempat yaitu tindak lanjut. Setelah proses pemulihan berjalan, CIRT ini harus memimpin analisis tentang bagaimana insiden tersebut terjadi. Langkah-langkah mungkin perlu diambil untuk memodifikasi kebijakan dan prosedur keamanan yang ada untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Lalu ada Kepala Petugas Keamanan Informasi atau yang biasanya disebut dengan CISO. CISO ini harus independen dan fungsi sistem informasi lainnya dan juga harus melapor kepada Kepala Operasional atau Kepala Eksekutif. CISO harus memahami lingkungan teknologi perusahaan dan bekerja sama dengan Kepala Informasi untuk merancang, mengimplementasikan, dan juga mempromosikan kebijakan dan prosedur keamanan yang baik. CISO juga harus menjadi penilai dan juga evaluator yang tidak memihak terhadap lingkungan TI. Memantau dan merevisi solusi keamanan terbagi menjadi 2 proses, yaitu pengujian penetrasi dan juga manajemen perubahan. Yang pertama yaitu pengujian penetrasi. Pengujian penetrasi memberikan cara yang ketat untuk menguji efektivitas keamanan informasi suatu organisasi. Pengujian penetrasi merupakan upaya resmi yang dilakukan oleh tim audit internal atau perusahaan konsultan keamanan eksternal untuk membobol sistem informasi organisasi. Pengujian penetrasi ini dilakukan di mana perlindungan tambahan paling dibutuhkan untuk meningkatkan waktu dan juga upaya yang diperlukan untuk membahayakan sistem tersebut. Lalu ada kontrol perubahan dan juga manajemen perubahan. Ciri-ciri dari proses pengendalian perubahan dan manajemen perubahan yang dirancang dengan baik meliputi dokumentasi semua permintaan perubahan, mengidentifikasi sifat perubahan. Alasannya yaitu tanggal permintaan dan hasil dari permintaan tersebut. Lalu, persetujuan terdokumentasi atas semua permintaan perubahan oleh tingkat manajemen yang sesuai. Lalu, pengujian semua perubahan dilakukan pada sistem terpisah, bukan sistem yang digunakan untuk proses bisnis sehari-hari. Lalu, kontrol konversi untuk memastikan bahwa data ditransfer secara akurat dan lengkap dari sistem lama ke sistem baru. Implikasi keamanan dari virtualisasi dan komputasi awan komputasi dan juga Internet of Things. Virtualisasi dan juga komputasi awan mengubah risiko beberapa ancaman keamanan informasi. Misalnya, akses fisik tanpa pengawasan di lingkungan virtualisasi tidak hanya mengekspos satu perangkat tetapi juga seluruh jaringan virtual terhadap risiko pencurian, perusakan, dan juga peretasan. Demikian pula, peretasan sistem penyedia layanan cloud dapat memberikan akses tidak sah ke banyak sistem. Internet of Things juga memiliki implikasi signifikan terhadap keamanan informasi. Ia membuat desain serangkaian kontrol yang efektif menjadi jauh lebih kompleks. Dengan demikian, efek bersih IoT ini pada kemampuan organisasi untuk memenuhi model keamanan berbasis waktu bergantung pada seberapa baik organisasi tersebut menangani dan juga menggunakan perkembangan baru ini. Mungkin sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.